Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Faridatun Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, serta teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi yang berjudul Islam di Indonesia, meliputi sejarah dan perkembangannya. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Fatihun Najah, lalu saya sendiri Arif Fadli Gunawan, serta rekan saya satu lagi Muhammad Darul Ulum. Baik, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia sedikit berbeda dengan masuknya Islam di negara lain. Hal ini dikarenakan masuknya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, yang dibawa oleh para pedagang serta mubalik. Sedangkan Islam masuk ke negara lain pada umumnya melalui penaklukan ataupun perebutan kekuasaan seperti yang terjadi di Irak, Iran, Mesir, serta Andalusia. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam ke Indonesia berkenaan pada waktu kedatangannya, negeri asalnya, cara menyebarluaskannya, serta yang membawanya. Menurut Hurgronj berpendapat bahwa pada abad ke-18 Masehi adalah periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Indonesia. Sedangkan menurut Surya Negara, akibat dari kurangnya informasi yang bersumber dari fakta peninggalan agama Islam di Nusantara, inskripsi tertua tentang Islam tidak menjelaskan tentang kapan masuknya Islam ke Nusantara. Pada inskripsi tertua itu hanya membicarakan tentang adanya kekuasaan politik Islam Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Selain itu, karena sulitnya memastikan kapan masuknya Islam ke Nusantara, hal itu dihadapkan pada luasnya wilayah Kepulauan Nusantara. Namun berkembangnya Islam di Kepulauan Nusantara berlangsung selama beberapa abad. Hal ini merupakan suatu proses yang berangsur-angsur hingga perdebatannya belum selesai hingga sekarang mengenai kepastian kapan dan dari mana Islam masuk ke Nusantara. Namun begitu, terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan tentang hal tersebut, yakni ada teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Oleh karena itu, kami akan mengupas satu persatu mengenai teori-teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia, serta sumber pendukung yang menjelaskan bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Kambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Teori ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dinamakan teori Gujarat karena memiliki keyakinan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat. Menurut Pijenapel, ia mengaitkan asal-muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i berimigrasi dan menetap di wilayah India. Kemudian orang-orang India yang membawakan Islam ke Indonesia. Namun meski begitu, teori India yang menjelaskan Islam berasal dari Gujarat terbukti mempunyai kelemahan-kelemahan. Hal ini dibuktikan oleh G.E. Marison dengan argumennya, yaitu meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal, seperti yang dikatakan Fatimi, itu tidak lantas berarti Islam juga didatangkan dari sana. Marison mematahkan teori ini dengan menunjuk pada kenyataan bahwa ketika masa Islamisasi Samudra Pasai, yang rajanya pertama wafat pada tahun
698 Hijriah atau 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Barulah setahun kemudian, Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Jika Gujarat adalah pusat Islam, pastilah telah mapan dan berkembang di Gujarat sebelum kematian Malikus Saleh. Dari teori yang dikemukakan oleh G.E. Morrison bahwa Islam Nusantara bukan berasal dari Gujarat, melainkan dibawa para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. Selanjutnya ialah teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Tokoh-tokoh pada teori ini adalah Neyman, Crawford, De Hollander, Hasmi, Hamka, Jajadiningrat, dan Mukti Ali. Bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat. Pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang Muslim dan pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina zaman Tang pada abad tersebut, masyarakat Muslim sudah ada di Kanfu dan Sumatera. Ada yang berpendapat mereka adalah utusan-utusan Bani Umayyah yang bertujuan penjajahan perdagangan. Hamka dalam seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia lebih menguatkan teorinya pada mendasarkan pandangannya dengan peranan bangsa Arab sebagai pembawa Islam ke Indonesia. Lalu kemudian diikuti oleh Persia dan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata, dan Arab sebagai pusat atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam baru masuk pada abad ke-13, karena kenyataannya di Nusantara pada abad itu telah berdiri suatu kekuatan politik Islam. Maka sudah tentu Islam masuk jauh, yakni pada abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Hal tersebut setelah wafat Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Kepemimpinan langsung diambil alih para khalifah dan agama Islam disebar secara luas. Selanjutnya, pada masa dinasti Umayyah, pengaruh Islam semakin luas hingga Nusantara. Yang ketiga ialah teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk pada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap, seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Pendukung teori Persia ini ialah Husain Jayadiningrat dan Muhammad Dahlan Mansur. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia. Dasar dari teori Persia ini adanya perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15. Pada saat itu, pemakaian gelar Syah yang biasa digunakan di Persia juga pernah digunakan raja-raja di Aceh. Selain itu, terdapat persamaan budaya antara masyarakat Indonesia dengan Persia. Contohnya peringatan Hari Asyura pada tanggal 10 Muharram atas wafatnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Yang terakhir ialah teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Hal ini sama dengan pada teori Arab. Hubungan Arab, Muslim, dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina, berbarengan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di daerah Guangzhou pada masa pemerintahan Taisung dari dinasti Tang, dan datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya, dan datang ke Pulau Jawa tahun 674 Masehi berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Tahsi ke Kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam datang ke Nusantara berbarengan dengan Cina. Akan tetapi, teori di atas tidak menjelaskan tentang awal masuknya Islam, melainkan peranan Cina dalam pemberitaan, sehingga dapat ditemukan bukti-bukti bahwa Islam datang ke Nusantara pada awal abad Hijriah.
Selanjutnya materi kedua yaitu Islam pada masa pra-penjajahan. Setelah Islam masuk ke Nusantara, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang biasa disebut kesultanan sebelum datangnya kolonialisme dari Eropa Barat. Hal ini merupakan periode penting proses Islamisasi di Nusantara. Dalam tahapan Islamisasi, pembentukan kerajaan menandai awal terintegrasinya nilai-nilai Islam secara lebih intensif ke dalam sosial politik di Nusantara, dan selanjutnya kerajaan menjadi basis dilakukannya upaya penerapan ajaran-ajaran Islam di kalangan masyarakat. Berikut beberapa kerajaan yang paling berpengaruh pada perkembangan Islamisasi di Nusantara. Yang pertama ialah Kerajaan Perla. Pada tahun 173 Hijriah, sebuah kapal layar dengan pimpinan Mahada Khalifah dari Teluk Kambai, Gujarat, berlabuh di Bandar Perla dengan membawa kira-kira 100 orang anggota dakwah yang terdiri atas orang Arab, orang Persia, dan Hindia. Mereka menyamar sebagai awak kapal dagang dan Khalifah menyamar sebagai kaptennya. Perla yang dulunya beragama Hindu-Buddha dengan sukarela masuk ke agama Islam. Selama proses pengislaman yang relatif singkat, para anggota dakwah telah banyak yang menikah dengan wanita Perla. Di antaranya adalah seorang anggota dari Arab, suku Quraisy menikah dengan putri istana kerajaan Perla yang melahirkan putra Indo-Arab pertama dengan nama Sayyid Abdul Aziz. Pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi, kerajaan Islam Perla diproklamasikan dengan raja pertamanya adalah putra Indo-Arab tersebut dengan gelar Sultan Alauddin Maulana Aziz Shah. Pada waktu yang sama, nama ibu kota kerajaan diubah dari Tiandor Perla menjadi Bandar Khalifah sebagai kenangan indah kepada Khalifah yang sangat berjasa dengan membudayakan Islam kepada bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dimulainya dari Perla. Dengan demikian, kerajaan Islam yang pertama berdiri pada awal abad ke-3 Hijriah atau 9 Masehi berlokasi di Perla. Yang kedua ialah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera kurang lebih di sekitar kota Loksmawe, Aceh Utara sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Malik As-Saleh pada sekitar tahun 1267. Raja pertama bernama Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik At-Thohir dan selanjutnya juga dilanjutkan oleh Sultan Malik Az-Zahir. Kerajaan Samudra Pasai juga tercantum dalam kitab Rihlah Ilal Masyriq karya Abu Abdullah Ibnu Batutah, musafir Maroko yang singgah di Samudra pada tahun 1345. Ibnu Batutah bercerita bahwa Sultan Malik Az-Zahir di negeri Sumatra menyambutnya dengan penuh keramahan. Menurut Ibnu Batutah, penduduk Sumatra atau Samudra menganut mazhab Syafi'i. Dari perjalanan sejarah kerajaan Samudra Pasai memberikan andil yang besar bagi perkembangan Islam di Nusantara. Bahkan sebagian referensi menyatakan bahwa kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, karena kerajaan ini merupakan hasil proses Islamisasi di daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 Masehi. Selanjutnya yang ketiga ialah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa pertama yang muncul pada akhir abad ke-16 dengan raja pertamanya yaitu Raden Patah, menandai permulaan periode Islam dalam sejarah Jawa. Kerajaan Demak berkembang pesat pada kekuasaan raja ketiganya yaitu Raja Trenggana. Dia menaklukkan ibu kota Majapahit di Kediri pada tahun 1527 Masehi yang sebagai kerajaan Hindu-Buddha. Hal ini menandai berdirinya kekuatan politik Islam di Jawa dan menggantikannya. Lalu yang keempat ialah Kerajaan Banten dan Cirebon. Dua kerajaan ini memiliki peran penting dalam Islamisasi di Nusantara.
Berdirinya dua kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Sunan Gunung Jati, yaitu seorang ulama terkenal dan salah seorang wali sembilan di Jawa. Nama asli beliau ialah Nurullah yang memulai karirnya sebagai seorang penasihat politik untuk Trenggana. Beliau disebut-sebut menjadi aktor utama di balik ekspansi militer Demak untuk mengambil alih wilayah Banten dari raja lokal Pajajaran. Tidak lama kemudian, beliau pindah ke Cirebon pada tahun 1552 Masehi untuk memperluas kekuasaan politik Islam di pantai utara Jawa. Disinilah ia memerintahkan Cirebon sebagai kerajaan Islam tersendiri dan menjadikannya pusat penyebaran Islam ke berbagai daerah di Jawa Barat. Yang kelima ialah Kerajaan Giri Gresik. Kerajaan Giri Gresik muncul sebagai suatu kerajaan Islam terkemuka sekaligus sebagai pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan internasional. Tom Pires menggambarkan Giri Gresik sebagai mutiara Jawa di antara bandar-bandar perdagangan. Hal tersebut mengindikasikan peran yang penting sebagai suatu pusat perdagangan sekaligus sebagai pusat penyebaran Islam. Giri adalah tempat Sunan Giri, yaitu seorang ulama terkenal dan salah seorang wali sembilan di Jawa yang kemudian menjadi Raja Gresik. Maka Giri Gresik berkembang sebagai suatu kerajaan dengan ulama sebagai penguasa. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sunan Prapen pada tahun 1548 hingga 1605 Masehi. Selanjutnya yang keenam ialah Kerajaan Kudus. Kerajaan Kudus dengan melekat kuat adanya Ja'far Shiddiq atau dikenal dengan Sunan Kudus, yakni salah seorang wali sembilan lainnya. Sunan Kudus menjadikan Kudus sebagai suatu kerajaan dan pusat Islamisasi. Perjalanan kerajaan Kudus tak semulus kerajaan Giri Gresik. Letak geografis yang di Jawa Tengah telah menghalangi transformasinya menjadi kerajaan yang kuat. Raja-raja Kudus harus menghadapi kebijakan ekspansionisme oleh kerajaan Mataram yang berdiri di pedalaman Jawa. Selanjutnya yang ketujuh ialah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Kerajaan Tidore merupakan kerajaan Islam terbesar kedua setelah Ternate. Kerajaan Tidore mengalami proses Islamisasi dengan pola dan waktu yang kurang lebih sama dengan Ternate. Proses Islamisasi di Tidore berkembang ketika Jamaluddin berkuasa di Tidore pada tahun 1495 hingga 1512 dengan gelar Sultan. Dialah yang memakai gelar Sultan untuk pertama kalinya. Informasi diperkuat dari perjalanan Tom Pires, di mana ia mencatat bahwa Raja Tidore adalah seorang yang sudah beragama Islam, meski sebagian rakyatnya masih menganut agama tradisional. Selanjutnya yang kedelapan ialah Kerajaan Ternate. Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku, khususnya Ternate. Namun diperkirakan sejak awal berdirinya Kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam, namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan terkemuka di wilayah Maluku. Ternate mengalami kemajuan di berbagai bidang. Meski sempat mengalami konflik internal, kerajaan ini mampu melakukan konsolidasi kekuasaan pada masa Sultan Khairun Jamil sekitar tahun 1546 hingga 1570. Yang kesembilan ialah Kerajaan Banjar. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha, yang dahulunya beragama Hindu.
Berkat bantuan Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya Pangeran Samudra dan diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Suryansah. Setelah raja pertama naik tahta, daerah-daerah di sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Sambas, Batangla, dan Sambangan. Perkembangan yang sangat mengembirakan pada tahun 1710 Masehi di zaman kerajaan Islam Banjar ke-7 di bawah pemerintahan Sultan Tahmilillah telah lahir seorang ulama terkenal yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Kalampayan, Martapura. Beliau membawa sinar yang lebih terang dalam syiar Islam di Kalimantan dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat di wilayah itu, sehingga beliau terkenal sebagai mufti besar kerajaan Banjar. Lalu yang terakhir ialah kerajaan Gua Talo. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan Goa barulah dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad 16 atau awal abad 17. Dalam kurun waktu tersebut, para pedagang muslim dari berbagai daerah Nusantara dan para pedagang asing dari Eropa mulai ramai mendatangi daerah ini. Sekalipun para pedagang muslim sudah berada di Sulawesi Selatan sejak akhir abad 15, tidak diperoleh keterangan yang pasti tentang terjadinya konversi ke dalam Islam oleh seorang raja setempat pada masa itu, sebagaimana terjadi pada agama Katolik. Inilah salah satu faktor pendorong para pedagang Melayu mengundang 3 orang mubalik dari Koto Tangah, Minangkabau agar datang di Makassar mengislamkan elit kerajaan Goa dan Talo. Adapun raja yang pertama menerima Islam sebagai agamanya adalah Raja Talo yang bernama I Malingkang Daeng Manyoan Rikaraeng Tumanenga Ri Bonto Biraeng. Tanggal resmi penerimaan Islam itu ialah malam Jumat 22 September 1605 Masehi atau 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah. Sebagai raja yang mula-mula memeluk agama Islam, diberilah baginda nama Islam yaitu Abdullah Awalil Islam. Tak beberapa lama kemudian, Raja Goa ke-14 yang bernama I Mangerangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin juga memeluk Islam. 2 tahun kemudian, seluruh rakyat Goa dan Talo selesai diislamkan dengan diadakannya sholat Jumat pertama di Talo pada tanggal 9 November 1607 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1016 Hijriah. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Naja. Kepadanya dipersilahkan. Nah, baik, dari saya Muhammad Fatihun Naja akan memberikan suatu penjelasan mengenai Islam pada masa penjajahan. Nah, yang pertama dari masa penjajahan Belanda. Pada abad ke-16, Belanda mulai melakukan survei wilayah karena ditutupnya pelabuhan yang telah dikuasai oleh Portugis, yang dimana terletak di Semenanjung Malaka. Lalu kedatangan Belanda tersebut merupakan suatu waktu yang tepat, mengingat pada saat itu kondisi pertahanan kelautan atau maritim dari kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia itu mulai melemah, sehingga hal ini merupakan suatu momen yang tepat Belanda untuk masuk. Nah, selain itu juga kondisi pribumi yang masih berada di masa ketertinggalan menjadikan Belanda mudah masuk untuk menyerang Indonesia. Nah, pada abad 19 karena VOC telah tiada, namun di Indonesia itu masih berada di bawah pengaruh kerajaan Belanda. Meskipun bila dilihat Belanda itu gagal dalam bidang perdagangan karena VOC dibubarkan, namun Belanda masih bisa dikatakan memiliki kemenangan, yaitu pada bidang politik. Dan pada abad ini juga Belanda belum terlalu memiliki campur tangan pada eksistensi keagamaan Islam, karena masih belum terlalu paham mengenai agama Islam itu seperti apa, dan menganggap bahwa pergerakan kristenisasi yang mereka bawa itu
akan menemukan suatu titik terang atau menemukan suatu kemenangan. Nah, sehingga pada masa ini juga terjadilah beberapa peperangan atau pemberontakan yang ditujukan kepada Belanda, seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh, dan lain-lain. Pemberontakan tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu inisiatif para ulama pembaharu Islam. Seorang ulama memiliki pemikiran maju untuk memajukan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Ulama-ulama tersebut merupakan ulama jebolan dari Haramain, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Mereka berawal berniat untuk berhaji, lalu juga menuntut ilmu di sana dan kembali ke Indonesia untuk melakukan pembaharuan kepada masyarakat Indonesia, terutama umat Muslim. Nah, meskipun Belanda itu bisa dikatakan tidak terlalu mencampuri urusan mengenai agama, namun Belanda curiga karena pembaharu-pembaharu tersebut merupakan jebolan-jebolan atau ulama-ulama yang barusan haji dari Haramain dan menuntut ilmu di sana, sehingga Belanda mengirimkan konsultan yang berada di Jeddah untuk mengawasi warga-warga yang berhaji yang berasal dari Indonesia, itu warga yang wilayah jajahannya. Nah, selain menunjukkan perlawanan dengan melakukan pemberontakan atau peperangan, umat Islam juga melakukan perlawanan secara tidak langsung, yaitu dengan melewati jalan metode pendidikan yang dimana pada awalnya pendidikan yang dilakukan itu masih sangat sederhana dan belum memiliki suatu struktural pendidikan yang jelas. Sistem pendidikan yang digunakan itu masih sebatas halaqah ataupun bisa dikatakan sistem non-klasikal. Nah, kembali lagi bahwa pergerakan pendidikan Islam tersebut juga dipelopori oleh ulama-ulama pembaharu tersebut yang merupakan suatu alumni jebolan dari Haramain, Mekah dan Madinah. Pada masa pergerakan pendidikan Islam ini juga terdapat lembaga pendidikan yang digunakan sebagai sarana pengembangan, seperti pesantren, lalu surah yang masih sederhana, yang di dalamnya masih menggunakan sistem-sistem halaqah. Nah, pada penjajahan Belanda ini, umat Islam mengalami tantangan yang sangat hebat karena pada dasarnya Belanda datang itu juga membawa suatu misi, yaitu untuk menyebarkan agama Kristen. Namun dengan semangat perjuangan baik dari para ulama pembaharu dan juga umat Islam yang terus dikokohkan dengan ukhuwah Islamiyah, akhirnya Belanda pun dapat dikalahkan oleh umat Islam. Nah, keterkaitan dengan itu, setelah adanya penjajahan Belanda, masuklah Jepang. Nah, pendudukan Jepang ini di Indonesia berlangsung cukup singkat, yaitu kurang lebih sekitar 3 tahun. Dengan kedatangan Jepang di Indonesia ini merupakan suatu catatan sejarah baru, karena pada masa sebelumnya belum ada suatu ancaman atau serbuan yang dapat membuat mundurnya kekuasaan Belanda. Jadi bisa membuat Belanda itu angkat kaki. Nah, pada awal masa pendudukan Jepang dapat mengambil simpatik dari warga Indonesia, khususnya umat Islam, dengan beberapa kebijakan yang dibuatnya, seperti memberikan beasiswa bagi murid Islam untuk belajar di Jepang, lalu dijadikannya ibu kota Tokyo sebagai konferen Islam dan juga didirikan masjid di sana. Hal tersebut dilakukan dengan alasan sebagai salah satu langkah untuk memajukan warga pribumi. Namun pada dasarnya dengan niat terselubungnya itu dilakukan oleh Jepang untuk mengambil simpatik warga masyarakat Islam. Karena dengan ukhuwah Islamiyah yang sangat tinggi, hal itu akan dimanfaatkan Jepang untuk melawan sekutu. Nah, pada penjajahan Jepang ini respon masyarakat itu bisa dikategorikan menjadi 2 respon, yaitu respon keras serta respon lunak. Respon keras ditujukan kepada para ulama yang sangat menonjol, yang melakukan perlawanan secara mungkin terang-terangan, sedangkan respon yang lunak itu diperlihatkan oleh para pemimpin-pemimpin yang biasa dikatakan tidak terlalu keras atau masih di bawahnya ulama. Respon keras tersebut seperti adanya peperangan, pemberontakan, dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil di Aceh pada tahun 1942,
lalu pemberontakan pemuda Muslim Muhammadiyah yang ada di Pontianak tahun 1944, dan lain-lain. Nah, dengan itu akhirnya Jepang mengambil langkah untuk mendirikan organisasi murni yang dibuat oleh Jepang dengan dalih untuk meredam banyaknya pemberontakan dan mengambil lagi simpatik dari warga masyarakat. Namun ternyata kesempatan tersebut justru dijadikan oleh umat Islam untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah yang dimilikinya. Nah, hal tersebut terbukti dengan adanya MIAI yang didukung oleh NU dan Muhammadiyah yang akhirnya dibubarkan. MIAI dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi. Tujuan dibubarnya MIAI merupakan suatu langkah dari Jepang dan lalu membentuk Masyumi, yaitu dengan tujuan untuk merangkul rakyat. Selain itu ada juga organisasi Hizbullah, yaitu yang bergerak di bidang militer. Namun dengan adanya organisasi tersebut bukannya mengambil simpatik dari masyarakat Indonesia, justru malah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Justru dengan ukhuwah Islam yang kuat akhirnya Jepang bisa dipukul mundur, dan pada saat itu juga Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Muhammad Darul Ulum di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam pada pasca kemerdekaan. Perkembangan Islam pasca kemerdekaan dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa Orde Lama. Yang kedua, masa Orde Baru. Yang ketiga, masa Reformasi. Pada masa Orde Lama, perkembangan Islam terdapat pada tingkat pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan dasar dalam bernegara Indonesia. Sehingga karena pengaktualisasian tersebut terjadilah pergolakan antara golongan Islam dan golongan nasionalis yang memperjuangkan ideologinya agar diberlakukan di Indonesia. Adapun kali ini saya akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Orde Lama. Yang pertama tentang gerakan DII atau TII di Indonesia. Gerakan Darul Islam Indonesia atau biasa dikenal dengan DII lahir dikarenakan pada tahun 1926 para ulama dari seluruh belahan dunia berkumpul guna membahas rekonstruksi kekhilafahan yang runtuh pada 1924. Akan tetapi isyura ulama tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak berlanjut, sehingga lahirlah gerakan DII atau TII. Gerakan DII ini merupakan gerakan kekerasan yang bertameng agama Islam guna untuk merealisasikan cita-cita negara Islam agar berjalan di negara Indonesia. Gerakan-gerakan tersebut berada di berbagai daerah di Indonesia, terutama pada Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Adapun gerakan-gerakan tersebut dipimpin oleh satu pemimpin di setiap daerah, seperti halnya di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Kartosuwiryo, di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar, di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, dan pemberontakan di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi di antara Islam, sosialisme, nasionalisme, dan komunisme. Pada peristiwa ini terjadi perselisihan yang lebih tajam karena terjadinya konflik perbedaan, persaingan, dan pertentangan di antara partai-partai yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1955. Seperti halnya perselisihan di antara anggota Masyumi yang dipimpin oleh Wondoamiseno dan Arusi Kartawinata guna mendapatkan jabatan dalam kabinet, sehingga mereka memisahkan diri dan mendirikan Partai Serikat Islam Indonesia atau lebih dikenal dengan PSII. Tidak hanya PSII, pada tahun 1952 Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi guna memperebutkan jabatan Kementerian Agama dalam kabinet. Dan pada tahun 1955
PKI membuat persetujuan dengan PSII guna mencegah pandangan masyarakat bahwa PKI itu anti agama. Lalu perselisihan lainnya dikarenakan pertentangan ideologi di antara dua blok yang memperebutkan perumusan antara negara yang berdasarkan Pancasila dan negara yang berdasarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, perkembangan Islam pasca kemerdekaan pada masa Orde Baru. Ketika runtuhnya Orde Lama ke Orde Baru, umat Islam menganggap bahwa itu merupakan sebuah kemenangan, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, terutama untuk berkiprah pada pemerintahan. Adapun yang terjadi malah sebaliknya, pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi pada masa itu. Yang pertama, pembaharuan pemikiran Islam. Karena banyaknya umat Islam yang memandang Islam adalah ideologi politik, maka Gus Nur Khalis Majid serta Harun Nasution dan Yai Haji Abdurrahman Wahid membuat gagasan pembaruan pemikiran Islam dengan jargon Islam Yes, Partai Islam No. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam. Pada tahun 1980 hingga pertengahan 1990-an, lembaga pendidikan Islam seperti halnya IAIN, pesantren, dan organisasi Islam lainnya menjadi salah satu kiblat perkembangan Islam di Indonesia. Seperti halnya maraknya kajian keagamaan Islam yang menggunakan pendekatan ilmu sosial pada lembaga IAIN. Dan seperti halnya pesantren yang menjadi lembaga pendidikan keagamaan pertama di Indonesia. Pada awalnya pesantren hanyalah sebuah lembaga keagamaan, akan tetapi seiring berjalannya waktu, pesantren berkembang menjadi lembaga pendidikan keagamaan. Kemudian perkembangan agama Islam pada masa reformasi. Pada saat runtuhnya Orde Baru, muncullah berbagai gerakan-gerakan sosial, mulai dari isu Piagam Jakarta dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah agama Islam dalam negara Indonesia. Pada tahun 1999, banyak partai Islam seperti halnya PPP dan Partai Bulan Bintang PBB kembali mengusung isu Piagam Jakarta dalam sidang tahunan MPR. Namun usaha untuk mengamandemen UUD 1945 dengan memasukkan kembali 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut gagal diwujudkan. Dan pada periode reformasi ini pula banyak sejumlah daerah di Indonesia menuntut menerapkan syariat Islam secara formal. Selain Aceh yang sudah menerapkan syariat Islam secara formal, ada beberapa daerah lain yang ingin menerapkan syariat Islam, seperti halnya Sulawesi Selatan, Riau, Banten, dan beberapa daerah lainnya. Walaupun tuntutan tersebut sudah sering disuarakan, akan tetapi tidak terdapat konsep yang jelas tentang syariat Islam yang akan diberlakukan di daerah-daerah tersebut, sehingga tuntutan tersebut ditolak. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Fatihun Naja. Baik, selanjutnya itu mengenai tokoh pembaharu pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Jadi di sini kami mengambil 3 tokoh besar yang bisa dikatakan memiliki pemikiran ataupun suatu pembaharu yang sangat besar. Yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu seorang pendiri organisasi Islam besar yang sudah termasyhur di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau ini memiliki nama asli Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Nah, Kiai Haji Asy'ari ini merupakan anak dari pasangan Asy'ari yang dimana merupakan seorang yang menggagas berdirinya pondok pesantren Keras yang ada di Jombang, dan ibunya yaitu Nyai Halimah yang masih memiliki garis keturunan dengan Raja Brawijaya.
Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan seorang generasi ke-8 yang memiliki keturunan dengan Kerajaan Demak, yaitu Jakati. Dari segi pendidikan, beliau telah dilahirkan dari lingkungan Islam, jadi untuk masalah keilmuan beliau ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau pernah menuntut ilmu di berbagai pesantren yang ada di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan suatu pembaharu yang memperkenalkan serta mengembangkan sistem madrasah yang di dalamnya telah terintegrasi antara ilmu agama dengan pengetahuan umum. Walaupun pada saat itu masih berkembang halakoh atau madrasah belum terlalu terkenal, tapi beliau ini yang bisa dikatakan mencikal bakali perkembangan atau berkembangnya sistem madrasah. Dan beliau juga memiliki karya yang berisi mengenai pemikirannya, yaitu berjudul Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, yang isinya pemikiran mengenai konsep pendidikan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini juga seorang pembaharu Islam di Indonesia, yang juga seorang pendiri organisasi Islam yang juga termasyhur, yaitu Muhammadiyah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki nama asli yaitu Muhammad Darwis, yaitu anak dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman dan ibunya Nyai Abu Bakar, yang dimana masih mempunyai nasab dengan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain. Nah, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau ini juga dilahirkan di lingkungan keluarga yang memiliki sistem keilmuan yang cukup kuat, dan beliau juga seorang yang ulet dan rajin. Hal itu terbukti pada saat umur 8 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menghatamkan Al-Quran di usianya yang masih muda tersebut. Nah, beliau ini juga merupakan tokoh pembaharu yang ada di Indonesia yang sudah termasyhur. Nah, beliau ini pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang ada di Timur Tengah. Beliau sangat merasa prihatin setelah beliau pulang dari Mekah dan Madinah dengan kondisi Indonesia atau umat Islam yang masih mengalami keterbelakangan dari segi pengetahuan dan stagnansi kebudayaan. Akhirnya hal-hal tersebut membuat seorang Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang maju, pemikiran pembaharuan untuk pendidikan, terutama pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, terutama umat Islam. Selanjutnya yaitu Buya Hamka. Buya Hamka ini memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dilahirkan di Maninjau, Sumatera Sumatera Barat, bertepatan pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Nah, beliau ini juga seorang pembaharu Islam. Beliau juga orang yang memiliki pendidikan yang tidak bisa diragukan lagi, mulai dari kecil sudah dibina. Beliau pernah berguru di beberapa orang seperti Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Muda Abdul Hamid, Sultan Marajo, dan Zainuddin Lebai El-Yunusi. Jadi ibarat kata beliau ini sudah memiliki ilmu dari beberapa orang-orang yang sangat-sangat alim. Nah, beliau juga pernah menempuh pendidikan di Haus Cokro Aminoto. Lalu dari segi pemikiran pendidikan, beliau memiliki konsep mengenai pendidikan, yaitu bahwa seorang yang menuntut ilmu harus mempunyai niatan lurus, membuang kemalasan, dan juga totalitas. Nah, selain itu, beliau juga mengemukakan mengenai seorang pendidik, bahwa pendidik itu harus bertanggung jawab dan harus siap untuk mengantarkan peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan serta sebagai orang yang memiliki akhlak mulia. Jadi beliau ini sangat menaruh perhatian besar mengenai pendidikan. Dari segi pendidikan beliau juga orang yang hebat dan juga menaruh perhatian yang besar mengenai pendidikan. Beliau memiliki beberapa karya, diantaranya Tasawur Modern,
tahun 1983, lalu Lembaga Budi tahun 1983, Lembaga Hidup, Falsafah Hidup, dan masih banyak lagi. Jadi seperti itu mengenai tokoh-tokoh pembaru, terutama pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, kritik, maupun saran, dapat diajukan pada sesi tanya jawab setelah ini. Kami dari kelompok 10 meminta maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, maupun kekeliruan dalam memaparkan materi. Tetap semangat dan terus istiqomah dalam menjalani aktivitas perkuliahan. Kami dari kelompok 10 mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.